Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, rekan-rekan sobat PSI, dimanapun kalian berada. Khususnya untuk teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa dari kelas 15 7A 05 dan 15 7A 12. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya masing-masing. Pada pertemuan tiga ini, kita berkesempatan membahas mengenai tema yakni serangan cyber di mata kuliah, keamanan dan penjaminan informasi. Nah, sedikit ulasan mengenai keamanan cyber. Apa itu serangan cyber? Bisa dikatakan serangan cyber adalah upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun entitas dari sebuah kejahatan untuk niatan meretas, ya, terus merusak, mencuri, ataupun mengganggu sistem komputer maupun jaringan. Bisa jadi dilakukan oleh data seseorang ataupun organisasi. Serangan ini dapat dilakukan dengan berbagai metode dan motivasi yang berbeda. Izinkan saya untuk mencoba membreakdown beberapa jenis serangan cyber yang umum terjadi, yakni pertama adalah malware, ada juga phishing, ada juga bisa disebut dengan serangan denial of service atau DOS, ataupun distribute denial of service atau DDoS. Selain itu juga ada serangan man in the middle. Terus ada juga serangan ransomware, serangan zero day, serangan identitas, serangan APT atau Advanced Persistent Threats, maupun serangan IoT atau Internet of Things. Dan juga ada serangan insider threats. Sedikit mengulas secara umum ya dari ke-10 serangan cyber yang umum terjadi, kita bahas pertama adalah malware. Ya. Malware ini apa sih? Malware ini adalah serangan yang melibatkan pengirim perangkat lunak yang berbahaya atau biasa disebut dengan malware ke sebuah komputer ataupun jaringan si target. Malware dapat mencakup virus, worm, Trojan horse, ransomware, dan lain-lain yang dapat merusak sistem ataupun mencuri data. Itu mengenai malware. Sedangkan apa itu phishing? Phishing adalah upaya untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi atau informasi keuangan dengan menyamar sebagai entitas tak percaya melalui email, situs web palsu, ataupun pesan lainnya. Sedangkan untuk serangan DDoS ataupun DOS, ya, serangan DOS bertujuan untuk membuat layanan atau situs web yang ditargetkan tidak tersedia dengan membanjiri server dengan lalu lintas yang tinggi. Sementara untuk DDoS melibatkan jaringan komputer yang dikuasai oleh penyerang untuk melakukan serangan DOS dalam skala besar. Selanjutnya, serangan man in the middle ini adalah sebuah serangan oleh penyerang yang mencoba untuk menyusup ke dalam komunikasi antara dua pihak yang sah, seringkali dengan tujuan mencuri informasi yang dikirimkan. Lalu, mengenai serangan ransomware, ya, itu salah satu contoh malware. Serangan ini melibatkan penyanderaan data ataupun sistem komputer, di mana penyerang meminta tebusan dalam bentuk mata uang digital ataupun cryptocurrency agar korban dapat mendapatkan kembali akses ke data mereka. Serangan zero day. Apa itu? Yakni serangan yang terjadi ketika penyerang mengeksploitasi kerentanan
dalam sebuah perangkat lunak ataupun sistem yang belum diketahui oleh produsen ataupun pemilik. Selanjutnya, serangan identitas. Penyerang mencoba mencuri atau memanipulasi informasi identitas ataupun perusahaan ya untuk keuntungan pribadi ataupun kegiatan ilegal lainnya. Dan bisa juga terjadi kepada individu. Adapun untuk serangan APT ataupun Advanced Persistent Threat, itu serangan yang melibatkan penyerang yang sangat terlatih dan terorganisasi dengan tujuan mengakses data sensitif ataupun jaringan untuk jangka waktu yang lama tanpa terdeteksi. Untuk serangan IoT atau Internet of Things, serangan ini mengincar perangkat IoT yang terhubung ke internet, seperti kamera keamanan atau CCTV, termostat, ataupun peralatan rumah pintar yang mungkin memiliki keamanan yang lemah. Serangan insider threats ini melibatkan ancaman dari dalam organisasi seperti karyawan ataupun mantan karyawan yang memiliki akses ke sistem dan data penting. Nah, itu adalah ulasan singkat mengenai 10 jenis serangan cyber yang umum terjadi. Kalau kita membahas dari serangan cyber dari kategori serangan, konsep maupun teknik, ya, meski sebuah sistem informasi sudah dirancang, memiliki perangkat pengamanan, dalam operasi masalah keamanan harus selalu dimonitor. Hal ini disebabkan pertama, ditemukannya lubang keamanan atau security hole yang baru. Bisa jadi karena kesalahan konfigurasi dan juga penambahan perangkat baru, baik hardware maupun software yang menyebabkan penurunan tingkat security atau berubahnya metode untuk mengoperasikan sebuah sistem. Nah, kalau kita lihat dari sumber lubang keamanan atau security hole, penyebabnya antara lain bisa jadi karena salah desain. Desain flow-nya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keamanan pada sistem tersebut. Bisa jadi karena salah implementasi ataupun salah konfigurasi, bahkan jika pun salah penggunaan oleh si user itu bisa mengakibatkan munculnya sumber lubang keamanan atau security hole. Mencari kerentanan keamanan atau security vulnerabilities. Kerentanan keamanan adalah segala jenis kecacatan perangkat keras ataupun perangkat lunak, yakni eksploitasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan program yang ditulis untuk memanfaatkan kerentanan yang diketahui. Tindakan penggunaan eksploitasi terhadap kerentanan disebut sebagai attack atau serangan. Tujuan serangan adalah untuk memperoleh akses ke sistem, data yang disimpannya, ataupun ke sumber daya tertentu. Software vulnerabilities, kerentanan perangkat lunak biasanya ditimbulkan oleh kesalahan dalam sistem operasi ataupun kode aplikasi. Microsoft, Apple, dan produsen sistem operasi lainnya merilis patch dan pembaruan hampir setiap hari. Pada tahun 2015, kerentanan besar yang disebut Sinful Knock ditemukan pada Cisco iOS. Kerentanan ini memungkinkan penyerang untuk mengendalikan router tingkat perusahaan seperti router 1841, 2811, dan 3825. Ya. Tujuannya pembaruan perangkat lunak ini adalah agar perangkat lunak tetap baru menghindari eksploitasi kerentanan. Beberapa perusahaan membentuk tim pengujian penyusupan yang khusus mencari, menemukan, dan menginstal patch pada kerentanan perangkat lunak sebelum dapat dieksploitasi. Hardware vulnerability. Kerentanan perangkat keras seringkali ditimbulkan oleh kecacatan desain perangkat keras. Contohnya memori RAM,
Pada dasarnya adalah kapasitor dipasangkan sangat berdekatan. Ternyata karena kedekatan tersebut, perubahan konstan yang diterapkan ke salah satu kapasitor dapat mempengaruhi kapasitor yang di dekatnya. Berdasarkan catatan desain itu, sebuah eksploitasi yang disebut Rauhammer, ya, apa itu Rauhammer? Ya, sebelum kita bahas, kita coba ulas apa itu Rauhammer. Nah, Rauhammer bisa dikatakan adalah sebuah kerentanan keamanan yang mempengaruhi modul memori di RAM atau Dynamic Random Access Memory dalam sebuah komputer. Ya, kerentanan ini memungkinkan penyerang untuk secara fisik merusak dan atau mengakses data yang seharusnya tidak dapat diakses di dalam modul memori. Cara kerja Rauhammer adalah dengan memanipulasi muat bit pada sel-sel memori yang berdekatan dalam modul di RAM. Ketika penyerang dengan sengaja membaca atau menulis ke lokasi memori tertentu secara berulang-ulang dengan tingkat frekuensi yang sangat tinggi, ini dapat menghasilkan ketidakstabilan dalam sel-sel memori yang berdekatan. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan perubahan data yang disimpan dalam sel-sel memori yang seharusnya tidak dapat diubah oleh pengguna yang biasa. Kerentanan ini dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mencuri data sensitif yang tersimpan dalam memori, termasuk kata sandi, kunci enkripsi, atau informasi rahasia lainnya yang berada dalam sistem. Beberapa metode telah dikembangkan untuk mengatasi kerentanan Rauhammer ini, termasuk perangkat keras yang lebih canggih dan pembaruan perangkat lunak yang mengurangi risiko eksploitasi. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai Rauhammer. Nah, jadi di sini dikatakan dari kecacatan desainnya sebuah RAM atau DRAM itu dengan berkali menimpa memori di alamat yang sama, serangan yang disebut Rauhammer. Di eksploitasi Rauhammer ini memungkinkan data diambil dari sel memori alamat terdekat meskipun sel telah dilindungi. Itu mengenai hardware vulnerability. Selanjutnya, menentukan kategori kerentanan keamanan. Ada istilah buffer overflow. Kerentanan ini terjadi bila data ditulis melampaui batas buffer. Buffer adalah apa? Area memori yang dialokasikan untuk sebuah aplikasi. Dengan mengubah data melampaui batas buffer, aplikasi akan mengakses memori yang dialokasikan untuk proses lainnya. Hal ini dapat memicu kerusakan sistem, kerusakan data, ataupun meningkatkan hak istimewa. Menentukan kategori kerentanan keamanan input tidak divalidasi. Program biasanya bekerja dengan input data. Data yang masuk ke dalam sebuah program ini dapat berisi konten berbahaya yang dirancang untuk memaksa program bertindak dengan cara yang tidak diinginkan. Kelemahan dalam praktek keamanan sistem dan data sensitif dapat dilindungi melalui teknik seperti autentikasi, otorisasi, dan enkripsi. Pengembang tidak boleh mencoba untuk membuat algoritma keamanan mereka sendiri karena kemungkinan akan menimbulkan kerentanan. Masalah kontrol akses merupakan proses untuk mengontrol siapa yang boleh melakukan apa dan berkisar dari mengelola akses fisik ke peralatan hingga menentukan siapa yang memiliki akses ke sumber daya. Misalnya, file dan apa yang dapat mereka lakukan terhadapnya. Misalnya, membaca atau mengubah file. Jenis malware atau malicious software ada sebuah kode komputer yang dapat digunakan untuk mencuri data, melewati kontrol akses, serta menimbulkan bahaya terhadap atau merusak sistem. Tadi sebelumnya kita sudah ulas jenis malware itu baru dicontohkan yakni ransomware. Tapi sebenarnya masih banyak yang lainnya malware itu. Ada spyware, ada adware, ada bot. Tadi ransomware, terus ada juga scareware, rootkit, virus ya sudah dibahas tadi, Trojan horse juga sudah dibahas, worms, terus meat, main in the middle, terus
main in the mobile. Ya, kita coba breakdown lagi spyware. Karena tadi baru dibahas ransomware. Spyware adalah software yang diinstal secara diam-diam oleh hacker dan digunakan untuk memantau perilaku online si korban. Spyware diklasifikasikan sebagai salah satu jenis malware yang dirancang untuk mengakses dan merusak komputer. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian spyware, software jahat ini dapat memonitor aktivitas internet korban melalui atau mulai dari kebiasaan berselancar di internet, atau behavior seseorang pada penggunaan internet ya, melacak login dan kata sandi, merekam tombol yang ditekan user, sampai memata-matai informasi sensitif yang dimiliki secara online. Dirancang untuk melacak dan memata-matai pengguna. Berisi pelacak aktivitas, pengumpulan penekanan tombol, dan pengambilan data. Dalam upaya untuk melewati prosedur keamanan, spyware sering memodifikasi pengaturan keamanan. Spyware sering melekatkan diri pada perangkat lunak yang sah atau dengan Trojan horse. Salah satunya adalah namanya keyloggers, yang juga dikenal sebagai monitor system. Keyloggers dirancang untuk merekam aktivitas komputer, seperti merekam tombol yang ditekan oleh user, riwayat pencarian, aktivitas email, komunikasi di dalam chat room, kredensial sistem, dan masih banyak lagi. Bahkan, spyware yang dibuat dengan kemampuan yang lebih canggih dapat mengumpulkan dokumen yang dicetak oleh printer yang terhubung pada sistem yang terinfeksi. Ada lagi jenis password stealers. Sesuai dengan namanya, password stealers dapat mengumpulkan kata sandi dari komputer yang terinfeksi. Jenis-jenis kata sandi yang dikumpulkan dalam mencakup kredensial yang disimpan di web browser, kredensial untuk login ke dalam sistem, dan lain-lain. Info stealers, ketika PC atau perangkat lainnya terinfeksi dengan spyware jenis ini, informasi sensitif seperti kata sandi, usernames, alamat email, file log, riwayat browser, informasi sistem, spreadsheet, dokumen, file media, dan lain-lain dapat dengan mudah terbaca. Info stealers biasanya memanfaatkan kerentanan keamanan browser untuk mengumpulkan data pribadi dan informasi sensitif lainnya. Banking Trojan. Sama dengan spyware info stealers, banking Trojan juga memanfaatkan kerentanan keamanan browser untuk memperoleh kredensial dari lembaga keuangan. Ketika sistem terinfeksi, software ini dapat memodifikasi halaman website, transaksi, atau menyisipkan transaksi tambahan. Baik, banking Trojan dapat menyerang berbagai lembaga keuangan mulai dari bank, pialang, platform keuangan online, dompet digital, dan lembaga keuangan lainnya. Itu adalah jenis-jenis dari spyware ya. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam contoh malware lainnya. Ya, itu yang disebut adware. Adware ini apa? Sebuah perangkat lunak yang mendukung iklan yang dirancang untuk secara otomatis menampilkan iklan. Adware sering terinstal bersama beberapa versi perangkat lunak. Beberapa adware dirancang hanya untuk menampilkan iklan, namun lazim juga ditemukan di adware yang disertai spyware. Adware termasuk ke dalam golongan malware atau malicious software. Karena memiliki potensi untuk mengganggu dan mendistribusikan data pribadi pengguna. Berdasarkan perangkat yang dijangkit, setidaknya adware bisa dibedakan menjadi dua jenis, yakni adware komputer dan adware smartphone berbasis Android. Berikut penjelasan selengkapnya. Adware komputer itu yang menjangkit komputer atau laptop baik dengan sistem operasi Windows, Linux, maupun Mac OS. Pada umumnya berasal dari install aplikasi ilegal. Kelalaian dan ketidaktelitian pengguna menjadi alasan utama mengapa sampai saat ini adware masih sering ditemukan, meski sudah ada aplikasi anti malware yang bisa digunakan.
Kalau di Android atau adware Android, smartphone berbasis Android biasanya terjangkit adware karena sering browsing dan masuk ke situs-situs kurang jelas. Sang pemilik website mungkin tidak sengaja memasang adware ke website mereka, tapi karena sistem keamanan belum optimal dan belum menggunakan sertifikat SSL, maka malware lebih masuk dan mudah menyusup. Tanda-tanda smartphone kena adware bisa dilihat dari performa yang semakin lambat. Tiba-tiba muncul banner pop-up iklan di layar, bahkan sampai mendownload aplikasi sendiri. Itu mengenai adware. Kalau jenis malware yang selanjutnya yaitu bot, itu sumber katanya dari robot, dirancang untuk secara otomatis melakukan tindakan, biasanya secara online. Meskipun sebagian besar bot tidak berbahaya, yang meningkatkan pengguna bot berbahaya adalah botnet. Beberapa komputer terinfeksi oleh bot yang diprogram untuk diam menunggu perintah yang diberikan oleh penyerang. Bot adalah kepemilikan dari robot yang dapat diartikan sebagai sistem untuk melakukan tugas tertentu secara otomatis dan repetitif. Karena bot beroperasi secara otomatis, mereka dapat bekerja jauh lebih cepat dibandingkan manusia. Selain itu, bot dapat berjalan setiap waktu tanpa harus menunggu manusia mengoperasikannya secara manual. Bot biasanya beroperasi menggunakan jaringan internet dan ia dapat bekerja selama 24 jam penuh. Berikut ini adalah contoh dari bot-bot yang sering digunakan. Ada web crawler. Contoh pertama yaitu dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Web crawler biasanya digunakan oleh search engine seperti Google untuk mendownload dan indeks konten dari sebuah website. Web crawler bekerja dengan cara crawling dan indexing. Hasil dari crawling dan indexing tersebut digunakan untuk mendapatkan peringkat atas di search engine result page atau SERP. Chatbot. Selanjutnya adalah chatbot, yakni dirancang untuk berinteraksi dengan penggunaan secara langsung dengan suara atau tulisan. Ini memiliki fungsi untuk menjadi asisten digital pribadi seperti Google Assistant, ada customer service. Malicious bot. Perhatikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh bot tersebut melanggar aturan dan berbahaya untuk pengguna. Bot ini melakukan tindakan ilegal seperti mencuri data dan pengambilan alih akun pengguna. Bot ini masuk ke dalam bot yang merugikan pengguna. Terkadang serangan ini dapat dilakukan secara sengaja yang berupa denial of service atau DOS atau distribution of service atau DDoS. Click fraud, spam, credential, stuffing, brute force password cracking. Lanjut adalah ransomware, tapi ini kita skip karena tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Hanya mungkin sedikit memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis ransomware. Ini ada beberapa yaitu crypto ransomware adalah sebuah tipe ransomware mengenkripsi file di komputer untuk mengembalikan data ke kondisi semula. Kita harus membutuhkan decryption key yang bisa didapatkan setelah memberikan kompensasi biasanya sejumlah uang kepada attacker. Tipe ransomware ini biasanya disebarkan melalui email, ya. Beberapa di antaranya berbentuk link yang mengarahkan ke sebuah website maupun dokumen online, sedangkan bentuk dokumen ransomware yang disebarkan bisa berupa attached file seperti dokumen, XML, zip, dan lain sebagainya. Mungkin juga bisa PDF. Tapi ingat, ransomware baru akan menginfeksi perangkat setelah kita mengunduh ataupun WannaCry yang sempat dibahas di awal, termasuk ke dalam tipe cryptocurrency. Contohnya serangan lainnya yang termasuk ke dalam tipe ini antara lain adalah Tesla Crypto, CryptoLocker, Loki. Nah, locker ransomware ini dikenal dengan komputer locker tidak mengenkripsi file namun mengunci perangkat Anda secara keseluruhan.
Meski dinilai lebih mudah dideteksi dan diatasi daripada tipe crypto ransomware, kebanyakan korban justru merasa panik ketika menerima serangan malware tersebut. Salah satu contoh locker ransomware yang pernah dirancang adalah Revetor. Ya, dalam kasus tersebut, penyerang mengaku sebagai pihak FBI eh, dan mengumpulkan sampai 1 juta euro setiap tahunnya. Nah, jenis malware lainnya adalah scareware. Dirancang untuk memaksa pengguna melakukan tindakan tertentu karena takut. Scareware memasukkan jendela pop-up yang menyebar jendela dialog sistem operasi. Jadi jendela ini menyampaikan pesan palsu yang menyatakan bahwa sistem berisiko atau perlu dijalankan program tertentu agar kembali beroperasi secara normal. Ada lagi malware rootkit dirancang untuk mengubah sistem operasi untuk membuat backdoor. Penyerang kemudian menggunakan backdoor tersebut untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Virus sudah dijelasin, Trojan horse sudah, worms juga sudah, man in the middle sudah. Kalau man in the mobile ini adalah variasi dari man in the middle. Midmo adalah jenis serangan yang digunakan untuk mengendalikan perangkat bergerak. Bila terinfeksi, perangkat bergerak dapat diinstruksikan agar mengungkapkan informasi sensitif pengguna dan mengirimkannya kepada penyerang. Zeus contoh eksploitasi dengan kemampuan Midmo memungkinkan penyerang dengan diam-diam mengambil pesan SMS verifikasi 2 langkah yang dikirim kepada pengguna. Gejala malware kurang lebih seperti ini, pengguna CPU meningkat, maksudnya prosesor nggak mengerjakan apa-apa tapi ternyata dia terus tinggi frekuensi penggunaan CPU-nya. Terus kecepatan komputer menurun, lemot bahasa mudahnya gitu. Komputer sering mengalami gangguan atau kerusakan, kecepatan penelusuran web menurun, terjadi masalah yang tidak dapat dijelaskan pada sambungan jaringan, file berubah, file terhapus, terdapat file program atau icon desktop yang tidak diketahui, berjalannya proses yang tidak diketahui, program mati atau terkonfigurasi ulang sendiri, email dikirim tanpa diketahui, atau persetujuan pengguna. Social engineering, rekayasa sosial, merupakan serangan akses yang berupa manipulasi individu agar melakukan tindakan atau mengungkapkan informasi rahasia. Pelaku rekayasa sosial sering mengandalkan ketidaksediaan seseorang untuk memberikan bantuan, namun mereka juga mengincar kelemahan orang. Beberapa jenis serangan rekayasa sosial itu pretexting, targeting, something or something, quid pro quo. Pretexting, bila penyerang menghubungkan individu dan berbohong untuk mendapatkan akses ke data rahasia. Contoh, melibatkan penyerang yang berpura-pura memerlukan data pribadi atau keuangan untuk mengkonfigurasi identitas penerima. Targeting, bila penyerang dengan cepat mengikuti orang yang berwenang ke lokasi aman. Something for something, ini bila penyerang meminta informasi berbalik dari satu pihak dengan imbalan, misalnya hadiah. Peretasan kata sandi Wi-Fi. Peretasan kata sandi Wi-Fi adalah proses penyelenggaraan kata sandi yang digunakan untuk melindungi jaringan kabel. Berikut beberapa jenis teknik yang digunakan pada peretasan tersebut. Rekayasa sosial, penyerang memanipulasi seorang yang mengetahui kata sandi agar memberikannya. Serangan brutal, penyerang mencoba beberapa kemungkinan sandi dalam upaya menebak kata sandi. Terus serangan brutal kata sandi diantaranya Up Crack, Love Crack, THC Hydra, Rainbow Crack, dan Medusa. Metode tapping, dengan mendengarkan dan menangkap paket yang dikirimkan ke jaringan, penyerang dapat mengetahui kata sandi. Jika kata sandi dikirimkan tidak terenkripsi dalam teks biasa, jika kata sandi diekripsi, penyerang mungkin masih dapat mengungkapkannya menggunakan alat bantu peretasan kata sandi. Phishing, sudah dijelaskan, eksploitasi kerentanan, kita skip. Dan
Selanjutnya, oke, sekian saja ya yang penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih, mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaian, salah-salah kata maupun eh, hal-hal yang lainnya. Terima kasih atas atensinya dari rekan-rekan semua. Saya akhiri pertemuan tiga ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.